Wah, kitab suci yang sudah ada distorsi maka sudah Ah, tidak bisa dikatakan kitab suci. oke That's oke ngerti. where I Oke, saya tahu nih kitab sucinya si apa Muslim ya, itu adalah firman Allah gitu ya. Itu adalah Quran. Jadi ya ya itulah definisinya dan itu adalah kitab suci gitu. Saya gitu kalau diskusi sama teman-teman Kristen, saya sih menekankan kalau memang gerejanya ini meyakini PB awalnya adalah Yunani, udah terima aja gitu. Terima kenyataan kalau PB Yunani ini emang banyak errornya gitu. Ya. Itu pertama, jangan berbohong dan jangan menyampaikan kebohongan kepada publik. Kalau seakan-akan ini sama gitu. Itu dialek mereka adalah dialek Aramaik. Ini bagaimana Romo dengan jarak yang begitu jauh? Antioquia dialeknya Aramaik, bukannya di Yerusalem Romo. Standby. Nah, kalau itu saya belum bisa jawab tuh Pak ya. Saya mesti cek data lagi. Saya baru tahu ini Pak. Terus terang. Apakah memang ada bukti empiris bahwa Pesita itu lebih tua dari Septuagint? Bukti. Kalau naskah abad 1 seperti tadi saya bilang ya. Ini kan dokumen kuno ya, nggak ada zat pengawet naskah seperti yang ada di museum-museum modern. Makanya begitu udah mau hancur nih, itu disalin. Itu yang salinannya kemudian mau hancur disalin lagi. Dan abad 1 itu sudah yang naskah, benar-benar naskah itu udah hancur. Yang tadi itu yang disebut sama Bapak siapa tadi? Itu Fos. perkamen. Weh, jangan gitu Iya, itu ngomongnya, perkamen aja Fos. gitu. Nah, jadi abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 tuh nggak ada. Padahal yang jadi pertanyaan kan yang abad 1 ini kan. Ini si Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini orang-orang Yahudi semua. Ini bangsa Yahudi, ini sebenarnya agama Yahudi. Mm-mm. Kristen awal itu sebenarnya Saya ini adalah lebih cenderung sepakat kalau itu Aramaik sih, soalnya sama dengan dialek dia kan, bahkan ketika dia teriak di kayu, masa baktani itu kan bahasa Aramaik, itu bukan bahasa Ibrani, karena sabaktani itu nggak ada dalam bahasa Ibrani kan. Itu Tadi saya sepakat sama Romualdo bahwa fakta tidak ada autografa di abad 1, 2, 3, abad keempat baru mulai. Lalu makin banyak dengan penyalinan-penyalinan. Nah, di sini pentingnya ketika akan dikanonisasi ada 3 bahasa yang menjadi perhitungan. Aramaik. Tidak adanya tradisi verbal atau menghafal di kalangan para penulis atau penyalin Alkitab di masa itu, kecenderungan distorsi, ayat sisipan yang masuk karena kepentingan politik ataupun berbagai macam teori-teori konspirasi di belakang itu sangat memungkinkan atau tidak menurut Romualdo? sangat memungkinkan. Ya, kalau Bapak masih ingat. Malam, Frater. Gimana kabarnya? Ya, turun Pak, saya baik. Begini, Pak Aldo, saya tidak akan menjudge, tidak akan menilai Bapak dari segi apapun, karena memang itu hak Anda atas apa yang Anda baca, literasi yang Bapak kumpulkan, yang Bapak telah. Tetapi ada baiknya, mungkin karena saya tidak mengikuti pembicaraan ini, diskusi ini dari awal, mohon maaf. Sehingga teman-teman yang awam, baik yang dari Kristen maupun yang dari Muslim, mengetahui perbedaannya begitu ya. Oh, ternyata ini bukan Romo yang Katolik begitu. Takutnya yang perlu kita antisipasi atau tindakan preventif yang perlu kita lakukan ya memberi disclaimer seperti itu. Walaupun Bapak tadi saya dengar tidak mewakili umat Kristen begitu. Tapi baik, terkait kita mohon maaf Pak, saya kembali ke Kejadian 1 bab 11, bab 1 sampai 11. Dan cerita Enuma Elis atau yang pernah saya sebutkan itu aneh ya, Ancient Near East Tradition, ya kasus cerita-cerita mitologi Babilonia maupun Mesopotamia, Timur Tengah. Begini Pak, sebenarnya
saya akan berbicara 5 menit. Mohon maaf, setelah itu saya akan turun. Begitu ya. Begini, Standby pun sebenarnya nggak masalah, adikku. sebenarnya kisah-kisah atau argumen-argumen seperti ini sudah tidak lain lagi bagi saya yang belajar tentang teologi, filsafat, begitu ya. Jadi sejumlah orang memang menganggap bahwa ada kemiripan antara kisah penciptaan dalam kitab Kejadian dengan kisah mitos kuno Babilonia, itu Enuma Elis. Maka kitab Kejadian sering dianggap meniru atau mengkopi Enuma Elis. Tapi kan pertanyaannya kan, benarkah demikian? Ya, sini yang perlu ilmu kritis tuh, dari segi filsafat, dari segi kajian teks, literatur. Yang menjauhkan filsafat juga boleh, tetapi kita mengkaji dengan ilmu kritis kita sendiri. Yang pertama-tama perlu kita ketahui itu ya, sebelum membahas tentang isinya, kita lihat dulu kapan kedua tulisan tersebut ditulis, begitu kan. Kita membandingkan. Jadi para ahli sejarah itu sudah memperkirakan bahwa Enuma Elis itu ditulis lebih dulu daripada kitab Kejadian. Ini perlu diingat ya. Gereja juga mengakui Enuma Elis itu, mitologi itu lebih dahulu ditulis daripada kitab Kejadian. Maka kesimpulannya bisa, dan sedangkan kalau yang ditulis Musa atau katakanlah Pentateuk itu kan sekitar abad 16 atau 15 sebelum Masehi. Jadi ada perbedaannya 1 atau 2 tahun, 1 atau 2 abad begitu ya. Maka ada sejumlah orang menganggap bahwa karena Enuma Elis ditulis lebih dahulu, maka kesimpulannya Musa mengkopi Enuma Elis, begitu kan. Namun seperti yang saya katakan tadi, logika macam ini jangan terburu-buru langsung menyimpulkan bahwa itu kisah mitologi yang ada dalam perjanjian lama gitu. Sebab kita perlu di sini ilmu kritisnya. Pada kenyataannya jarak yang memisahkan perjalanan Musa itu dan bangsa Babilonia di Mesopotamia itu relatif jauh. Jadi kalau yang saya tahu, seingat saya itu sekitar 900 km. Begitu Pak, itu sekitar 900 km. Dan pada zaman tahun 1600 sebelum Masehi itu adalah zaman yang amat kuno. Tidak ada alat komunikasi juga, tidak seperti sekarang transportasi, apalagi handphone. Ya, yang menghargai, menghormati, seperti itu jawaban beliau. Jadi gimana lagi? Jadi firman itu Yesaya 55 ayat 11, perkataan yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Tuhan. Itu firman. Cuma Ya, perintah itu firman Tuhan. Itu firman dari satu sisi Pak, artinya. Jadi kalau sedangkan kita kalau ke logos itu apa artinya gitu? Sebentar. Logos. Jadi, Lalu bagaimana menurut Mas Aldo misalkannya? Ini saya agak sedikit ini ya. Ini bukan, ingat ya, saya berhak untuk berargumen dan silakan argumen ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi ingin mengetahui bagaimana pandangan Mas Aldo. Ketika sudah ada kitab suci yang di dalamnya ada distorsi, saya gunakan kata ini ya. Saya gunakan kata ini, distorsi, entah itu human error atau word split yang salah penerjemahannya, atau penambahan atau sisipan seperti yang Mas Aldo bahas tadi dengan Yohanes 157 tadi, atau apapun lah istilahnya. Maka saya sebagai muslimah mengatakan, jikalau ada kitab suci yang ada distorsi di dalamnya, maka dalam perspektif kami umat Islam, kitab ini tidak bisa dikatakan suci gitu. Bagaimana mungkin Mas Aldo, Sir Jody, Dr. Adi, Anonim untuk menanggapi argumen saya? Karena probabilitasnya adalah kemungkinan ketika ada satu kesalahan, bagaimana mungkin kita memastikan bahwa kesalahannya hanya satu, bisa jadi 2, 3 atau ribuan kesalahan. Nah begitu logikanya. Silakan. Saya boleh menambahkan selaras dengan Uni, Boleh. jadi gandeng pertanyaan. Siap. Romualdo, tadi saya sepakat ya, bahasa-bahasa penting yang digunakan dalam perjalanan kanonisasi yaitu Syria, yang pada ujungnya nanti muaranya menghasilkan Pesita, kemudian bahasa Latin,
sebagai bahasa yang penting juga dalam sejarah kanonisasi yang menghasilkan Vulgata, kemudian bahasa Koptik dari Mesir ya, dengan terkenal Alexandria menyumbangkan terbesar itu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan yang disampaikan oleh Uni Rifa tadi, kaitannya dengan apakah ini firman yang terjaga kemurniannya atau tidak. Saya sedikit menganalisa sepanjang Romualdo bicara tadi. Jadi saya dapati ada dua hal, perubahan yang tidak disengaja sama perubahan yang disengaja. Misalnya yang tidak disengaja, karena dulu Uni Rifa bilang kan, zaman dulu belum ada fotokopi scanner, jadi kesalahan para scriber dalam menyalinnya Human tulisan error. tangan itu, ya margin of errornya sangat tinggi. Kita temui haplografi dan litografi, kesalahan penulisan karena tidak ada unsur kesengajaan sebenarnya ya. Kemudian ketika mereka didiktekan oleh orang yang ahli, menuliskannya bisa menimbulkan kesalahan, sebenarnya tidak disengaja. Kemudian ada juga yang hafalan yang Romo tadi bilang tuh ya, sementara Matiusnya sudah nggak ada, seseorang bisa mengartikan menjadi hal yang berbeda meskipun maknanya sama. Nah kemudian dengan perubahan yang disengaja, nah saya lebih mengerucut ke sini. Kalau yang tidak disengaja ya dalam tanda petik oke lah human error, tapi kalau perubahan-perubahan yang disengaja, adanya koreksi atau perubahan karena kepentingan liturgi, harmonisasi dengan perkembangan zaman, kemudian memasukkan tradisi-tradisi penting dari gereja, apakah ini juga Sentuhan-sentuhan menjadi pagan secara unggul. siap gerak? Apakah ini juga menjadi tolok ukur atau indikator atas ketidaksuciannya karena ada dua kesalahan yang garis besarnya kesalahan yang tidak disengaja dan satu lagi kesalahan yang disengaja. Thank you Romo, standby. Terima kasih Serunggul, silakan ditanggapi. Dan yang menanggapi bukan hanya Mas Aldo, Dokter Adi boleh, Anonim boleh, Pak Jody juga boleh. Terima kasih. Oke, sebelum saya tanggapi, saya izin disclaimer juga atau saya share dulu nih, kenapa teman-teman itu ada yang manggil saya nama, ada yang manggil saya Romo gitu ya. Mungkin ada teman yang baru datang atau yang baru tahu gitu ya saya. Nanti dipikirnya saya ini Romo Katolik gitu, padahal bukan. Teman-teman saya ya pernah ditabiskan menjadi imam di Queensland itu tahun 2017 gitu ya. Lalu saya ada paroki yang saya bina juga. Saya sempat juga menjadi kepala seminari di Gereja Rasuli. Saya nggak usah sebutlah namanya ya di sini sekarang. Karena apa? Tahun 2019 saya memutuskan untuk keluar dan sekuler. Jadi sebenarnya ajarannya itu masih saya pegang sampai saat ini. Ya. Apa yang saya share ke rekan-rekan adalah bagian dari apa yang saya dapatkan dari materi seminari tersebut. Nah ini gereja ini menjadi cabang ya, gereja kuno dari Asiria. Makanya saya bilang kan ke teman-teman kalau ajaran teologi saya tuh kebanyakan tuh dari jemaat kuno Asiria ini gitu yang memiliki kitab suci Peshitta atau kitab suci PLPB-nya Aramaik gitu. Jadi ada teman-teman yang dari dulu tuh panggil saya Romo gitu. Nah saya udah bilang nih, saya udah di sekuler, boleh panggil saya Aldo juga nggak apa-apa. Tapi saya kembali ke teman-teman kalau udah enak ngomong manggil saya Romo tuh ada Ya, yang saya terbiasa terus-terusan gitu ya. memanggil Sam. Ya. Enakan Romo, yang kurang Sam ajar tuh Ben disalibkan tuh manggil nama doang. Baik, Pak Aldo, itu kalau Tapi sama dengan saya Uni. Maaf, Saya maaf, juga kenal Pak Aldo. manggilnya Sam soalnya. Makanya karena saya familiarnya dengan dia panggil. Ya. Halo Sam. Ya, Baik, kalau Pak Ben, dulu Oh ya, memang saya anonim. sebelum Baik, ini ya, sebelum kita habis. Pak Aldo, maaf. Kalau di gereja Bapak itu imamat itu kekal nggak sih kalau misalnya tahbisan itu imamat itu kekal atau bagaimana? Bapak ini kan sudah keluar dari Kekal, Pak. kekal. Setelah keluar dari Ya, memilih walaupun sekuler itu saya tetap sudah ya, Ya, saya monggo. tahu tabisan itu kekal ya. Jadi kalau ada orang manggil saya untuk pelayanan, saya akan datang gitu Pak, karena itu kekal. Cuman
Saya nggak mau orang berpikir ya kalau saya ini masih mengayomi jemaat gitu. Terus terang Oh aja, ya, kalau saya ini di Indonesia ya, sekarang ini begitu saya keluar dari gereja itu, saya ini menginginkan kalau saya langsung ke gereja Asiria yang pusatnya di Australia, tapi itu belum tergenapi sampai saat ini. oh Nah, baik baik. sementara keluarga saya itu berkomunitas sekarang ini di Katolik, gitu Ya Pak. baik baik. Gitu Pak. Berarti tabisannya atau imamannya gagal begitu. Tetapi bukannya ada biasa SK itu bahwa tidak boleh melayani begitu. Iya, memang ada saya SK-nya buat melayani gitu, tapi begitu saya mengundurkan diri ya, itu Kan udah diberhentikan biasa. Ya. Itu kan diberhentikan biasa, Pak. itu Ada udah SK saya tidak boleh aktif. melakukan sakramen begitu. Oh, iya, saya udah nggak melakukan sakramen lagi. Ya ya ya. Oke oke. Lanjut Pak, lanjut. Terima kasih. Kalau untuk kalau untuk share seperti ini ya, saya diundang ya saya share. Oke, sekarang saya coba tanggapi nih tadi pertanyaan dari Bapak, cuma saya lupa jadinya. Mohon maaf. Bang Ben, Intinya Bang tadi Ben. apa ya? Enggak, Silakan bukan Bang Bang Ben Ben diulangi tadi. lagi. Enggak, dari dirimu, terus tadi dari ada saudara Oh, Muslim juga. dari saya bahwa begini, kalau di dalam Islam saya akan membuat sebuah argumen bahwa kitab suci yang sudah ada distorsi maka sudah Ah, tidak bisa dikatakan kitab suci. oke That's ngerti. where I Oke, mean. jadi Lalu definisi tadi kitab saya suci masing-masing tambahkan, agama. distorsinya itu ada kesalahan yang tidak disengaja dalam penyalinan dan ada yang disengaja. Lanjut Romo, standby. Oke, jadi definisi kitab suci ini beda-beda ya. Saya tahu nih kitab sucinya si Muslim ya, itu adalah firman Allah gitu ya. Itu adalah Quran. Jadi ya itulah definisinya, dan itu adalah kitab suci gitu. Bukan cuma kumpulan kitab aja gitu. Nah, definisi kami ya, scripture atau begitu kita terjemahkan menjadi kitab suci, itu bukan berarti ini teksnya itu harus sama dari abad 1 sampai abad 21. Walaupun ini beda-beda, menurut kami ya itu tetap kitab suci. Oke, itu dulu. Terus yang kedua tadi ya, mengenai ini kan ada perbedaan ya, perbedaan teks yang secara sengaja dan ada nih yang dikira-kira nih, wah ini disengaja gitu. Nah, bagi kami ya, saya gitu kalau diskusi sama teman-teman Kristen, saya sih menekankan kalau memang gerejanya ini meyakini PB awalnya adalah Yunani, udah terima aja gitu. Terima kenyataan kalau PB Yunani ini emang banyak errornya gitu. Ya. Itu pertama, jangan berbohong dan jangan menyampaikan kebohongan kepada publik. Kalau seakan-akan ini sama gitu. Terima, oke, karena apa? Karena wajar ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang ini ada perbedaan gitu ya. Terus tadi ada Johannes Koma lagi yang seakan-akan benar-benar itu input orang gitu kan. Nah, bisa caranya adalah mempelajari majority text atau teks-teks yang memang ada di banyak naskah. Kalau ada di 1-2 naskah itu jangan dipegang dulu gitu sebagai satu kebenaran. Lebih baik pegang yang ada di banyak naskah. Nah, yang ketiga adalah saya bilang ke teman-teman gitu, coba cross reference. Kalau selama ini mempelajari yang Yunani ya, coba baca yang Peshitta. Sekali-sekali baca aja gitu. Kenapa? Kalau kayak yang Peshitta ini ya, itu cukup terjaga ya, teksnya itu, naskahnya. Jadi kalau baca naskah yang abad 5 sama abad yang 10 itu relatif sama. Mungkin yang abad 5 ya salinannya nggak lengkap, kitabnya itu nggak lengkap karena emang dokumennya gitu ya yang hancur. Tapi yang di abad
abad 10 itu lengkap gitu. Nah, ini teksnya itu relatif sama. Nah, saudara-saudara bisa punya insight yang berbeda pada saat mempelajari justru dari yang Aramaik ini. Karena ini seperti kembali gitu ke zamannya Yeshua. Oh, seperti apa sih gitu. Jadi ada nuansa Yahudinya pada saat membaca naskah ini. Terutama yang Aramaiknya kalau saudara pelajari ya, kata per kata, definisinya apa gitu. Nah, itu yang saya sarankan ke teman-teman Kristen, dan juga semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak tadi gitu. Mungkin ada tambahan ya dari Frater atau Mas Hedi atau Pak Jody atau yang lain, silakan, atau Pak Heri silakan. Iya, ada yang mau menambahkan mungkin sebelum kita mungkin mengganti topik bahasan Boleh atau saya apa kan tambahin Dokter sedikit Adi? ya. Baik. Jadi beberapa diskusi saya bilang itu, ada yang bilang bahwa itu kontradiksi ya. Ada juga tadi di let's chat itu Tuhan itu disembeli atau disalib. Ya, memang ada kata-kata gaya bahasa yang mengatakan Tuhan itu digantung. Ada juga yang mengatakan disalib. Ada juga disembelih. Jadi itu gaya bahasa. Jadi yang jelas kami yang percaya itu kepada Yesus menerima apa adanya firman itu. Kami tidak mengkritisi, kami tidak menyalahkan, kami tidak protes. Karena teman-teman kami di Cina sana, kalau pegang Alkitab, pegang Bible itu dihukum gantung. Jadi mereka di sana hanya mendengar saja. Yesus adalah Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, percaya masuk surga. Hanya itu kerja di Cina. Kalau ketahuan punya satu lembar aja Alkitab ini, digantung, dibunuh. Itulah perjuangan di sana. Jadi kalau dikatakan itu distorsi atau apa, ya kembali saya pinjam kata Romualdo, terserah kalau itu memang pendapatnya, ketimbang kita berdebat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah makan, sudah waras kembali. Bang Aldo, tadi sore kan kita bicara nih, menarik, ada beberapa poin yang masih saya ingat. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Romualdo mengindikasikan dan setuju ada infiltrasi yang mungkin saja terjadi dari kebudayaan Yunani kuno, mitologinya, dan beberapa serapan-serapan yang akhirnya apakah disengaja atau tidak disengaja memang kita dapatkan dalam Alkitab. Mungkin bisa diulang kepada teman-teman di sini biar tercerahkan. Intinya tuh begini ya, yang namanya Injil itu pertama kali pasti ya, dalam bahasa Aramaik. Ya, itu nggak boleh goyang. Injil artinya adalah Bahasa kabar Aramaik. baik. Ya, kabar baik ya, Injil. Ya. Nah, ini kan keluar dari mulut si Rabi Yeshua gitu. Nah, Rabi Yeshua tuh nggak nulis. Tapi dari Aramaik ini, dari penjelasannya 3,5 tahun, itu dituliskan baru sama murid-muridnya. Ada yang menuliskannya bahasa Yunani, ada yang Aramaik gitu. Yang jadi perdebatan kan di umat Kristen karena naskah abad 1-nya nggak ada ya. Iya. Itu yang awal itu yang mana sih gitu, Aramaik atau yang Yunani. Nah, kalau yang Yunani, kalaupun yang Yunani itu yang pertama, pada saat menulis kata-katanya Yeshua, itu sudah pasti adalah terjemahan. Ya, itu sudah pasti adalah terjemahan. Karena sekali lagi Yeshua berbahasa Aramaik. Nah, pada saat menerjemahkan tidak ada terjemahan yang 100% itu bisa memuat makna dari kata aslinya. Itu sudah pasti. Sebagai contoh ya, pada saat Yeshua ngomong nih ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat itu di dalam Aramaik artinya edah. Kalau saya tanya nih, kata edah dalam Aramaik artinya apa? Itu teman-teman Kristen tuh nggak ada yang tahu. Taunya adalah eklesia.
Karena Eklesia. di dalam Yunani ditulis eklesia. Nah, arti eklesia mereka tahu, gitu. Begitu saya tanya, kenapa artinya berbeda sama sama yang Aramaik. Aramaik, ya? Mereka nggak tahu, gitu. Seakan-akan Yeshua itu berbicara dalam Yunani, seakan-akan Yeshua ngomong eklesia, gitu. Artinya itu memang nggak jauh-jauh beda, gitu. Kalau eklesia itu seakan ada penambahan, ya. Eklesia itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil, gitu, panggil lalu bersekutu. Nah, kalau di dalam Aramaiknya simple, ya. Ini adalah persekutuan orang dengan satu iman. Itu artinya itu. Nggak Jamaah. ada istilah dipanggil gitu, nggak ada, Hmm. ya. Jadi itu satu, ya. Ini saya bisa jabarin ada banyak gitu perkataan Yeshua yang ini katanya maknanya A, begitu sampai di sini jadi A plus 1 gitu, atau A minus 1. Itu masuk ke Yunani. Jadi ya saya sangat sarankan sih buat teman-teman untuk mempelajari yang yang Aramaiknya kalau saudara-saudara itu statusnya adalah sebagai pengajar gitu. Tapi kalau sebagai jemaat aja ya cukuplah baca terjemahan yang ada gitu. Keren. Beberapa hari yang lalu kita sempat diskusi mengenai nama sebenarnya yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Yeshua ini. Isu atau Yeshua? Ya, Bang Aldo waktu itu kan mengatakan tidak ada data yang pasti. bisa. Iya. Betul. Karena nama Mesias ini ya kalau di dalam Aramaik sendiri itu ada beragam sesuai logatnya masing-masing. Ada yang bilang Yeshua, ada yang bilang Yeshu, ya, ada yang bilang Ishu, ada yang bilang Isya gitu. Nah, ada Artinya yang itu masuk ke tanah Artinya Arab. kita tidak Yashu, bisa betul. memiliki data pasti sebenarnya nama apa yang dipanggil oleh ibunya kepada putranya tersebut ya? Kalau mempelajari ini ya dari jemaat Assyria ya, itu mereka cenderungnya adalah Yeshu. Yeshu. A-nya nggak usah dibaca. Ya. Karena yang Yeshua itu adalah logat Aramaik yang modern. Itu kalau saya belajar ini ya dari mereka. But anyway, ini adalah isu yang nggak terlalu bermasalah gitu. Yes, I get it. Mm-mm. Di dalam linguistik ini disebut transliterasi gitu. Nanya sedikit lagi boleh nggak? Satu terakhir deh, kasihan Romualdo menjawab terus. Boleh Bang Ali? Boleh. Unggul. Saya senang bahwasanya kita semua sepakat satu rumpun bahasa Semitik adalah Ibrani, Aramaik dan Arab. Khusus untuk Yesus itu kan bahasa sehari-harinya Aramaik. Nah, di sini yang tadi kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip awal untuk menjadi yang agung, yang berwibawa, yang memiliki otoritas untuk masuk ke dalam kanonisasi nantinya ada 3 bahasa utama, Syriak, Latin, lalu Koptik. Koptik meninggalkan suatu hal yang sangat bagus, yaitu papirus dengan kode P52, papirus tertua, potongan dari Gospel Yohanes, ya kan? Nah, ini bagus karena dari yang paling tertua bahkan menurut penelitian unsur peluruan karbon C14. Nah, pertanyaan saya Romo, kalau ini waktu itu di Antioquia itu mereka mengenal berbahasa Yunani sudah menjadi lingua franca. Tetapi dari literatur yang saya baca itu dialek mereka adalah dialek Aramaik. Ini bagaimana Romo dengan jarak yang begitu jauh? Antioquia dialeknya Aramaik, bukannya di Yerusalem Romo. Standby.
Nah, kalau itu saya belum bisa jawab tuh Pak ya. Saya mesti cek data lagi. Saya baru tahu ini Pak. Terus terang. Di Syria, Antioquia ada Yunani tapi dialek Aramaik gitu. Betul, dialeknya Aramaik. Justru Yunaninya adalah lingua franca. Kayak misalnya zaman kita dulu sebelum bahasa Indonesia kan sebenarnya bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, Melayu. perdagangan sosial ya Iya. kan. Nah, dari literatur yang saya baca itu mereka justru dialeknya dialek Aramaik, bahasa sehari-harinya Yesus itu Romo. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita sama-sama carilah. Baik, kekuasaan atau kaisar siapa? Romawi. Jadi tidak benar tadi lingua franca yang disebut oleh Bung siapa tadi itu. Lingua franca memang itu penulisan dalam jadi kalau untuk jadi kita harus bertolak dari perjanjian lama seperti ini ya. Misalnya berbeda kalau ke bahasa perjanjian lama itu kan pada umumnya kan Ibrani. Walaupun ada bahasa Aramaik kita temukan seperti dalam kitab Daniel itu. Dalam kitab Daniel ada juga yang bahasa Aram begitu ya. Jadi lingua franca itu kita harus ikuti sejarah dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, di mana saya lupa kaisar yang mewajibkan itu menjadi bahasa di daerah kekuasaannya itu. Ada satu kaisar. Itu setelah pembuangan dari Babilonia itu kaisar yang memberantas. Saya sedikit lupa, tetapi beliau yang membuat bahasa Yunani itu menjadi bahasa untuk semua begitu, lingua franca itu tadi. Saya lupa nama kaisar yang mewajibkan itu. Sehingga ya orang yang dari Babilonia, orang-orang Yahudi itu ketika kembali mereka ke tempat mereka tetap membawa bahasa itu. Itu yang saya ingat. Saya maaf kalau lupa soal lebih sistematisnya, tapi saya yakin demikian penulisannya, begitu saja. Terima kasih. Romualdo, berdasarkan penelitian para sejarawan ataupun para ahli di bidang ini, apakah memang ada bukti empiris bahwa Pesita itu lebih tua dari Septuagint? Bukti Lebih tua. empirisnya salah satunya adalah pernyataan dari bapak-bapak gereja di wilayah Romawi sendiri. Itu yang menjadi bukti yang paling kuat sebenarnya. Kalau bukti yang lain itu seperti yang split words tadi saya jelaskan, itu harus membaca naskah gitu. Pernyataan Harus bagaimana membaca dari dua-duanya. Bapak Gereja Romawi? Iya, Bapak Gereja Romawi yang berpegang kepada PB Yunani nih. Nah, beberapa Bapak Gereja itu sendiri mengakui kalau yang ditulis sama Matius, sama Rasul Paulus, sama Yohanes itu dalam bahasa Aramaik. Gitu. Tadi sebagian saya udah share ya ke Pak Ben. Matius itu siapa aja yang mencatatkan kalau Matius itu menulis awalnya dalam Aramaik. Nah, cuman ada catatan yang lain itu saya mesti gali ya. Itu siapa aja yang mencatat. Itu untuk menjawab pertanyaan si Vos di bawah. Dengar Vos, ada bukti dari para sejarawan. Naik aja Vos, jangan ketik-ketik di Iya. bawah. Silakan Anda tunjukkan autograf. Silakan Anda tunjukkan autograf Injil dalam tulisan bahasa Aramaik. Autograf yang nggak ada. Kalau naskah abad 1 seperti tadi saya bilang ya, ini kan dokumen kuno ya, nggak ada zat pengawet naskah seperti yang ada di museum-museum modern. Makanya begitu udah mau hancur nih, itu disalin. Itu yang salinannya kemudian mau hancur disalin lagi. Dan abad 1 itu sudah yang naskah, benar-benar naskah itu udah hancur. Yang tadi itu yang disebut sama Bapak siapa tadi? Itu Vos. perkamen. Weh, jangan Iya, gitu itu ngomongnya perkamen aja, Vos. gitu. Nah, jadi abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 tuh nggak ada. Padahal yang jadi pertanyaan kan yang abad 1 ini kan. Ini si Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini orang-orang Yahudi semua.
ini bangsa Yahudi, ini sebenarnya agama Yahudi. Mm-mm. Kristen awal itu sebenarnya ya agamanya, ajarannya Yesua ini, yang Yahudi ini gitu loh. Pengikut Sebelum Rabi. nanti kan, iya, ini pengikut Rabi gitu. Iya. Sebelum ini nanti dioper ke bangsa Yunani gitu kan. Tapi sebenarnya itu banyak ya. Awal-awalnya Injil diberitakan kepada orang Yahudi. Jadi sebenarnya ajaran Yahudi diterima di kepala-kepala orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini yang sepeninggal Yesua itu menulis gitu. Nah, mereka menulis dalam bahasa apa gitu? Kan nggak mungkin Apakah Yunani ya? mereka bisa gitu Yunani? Mungkin gitu. Mungkin aja dia belajar juga gitu. Cuma ya itu dia, dari akademisi yang saya yang saya baca gitu ya. Mereka kan menulis buku tuh yang tadi saya udah sebutkan. Nah, mereka tuh menyimpulkan Iya sih, saya ini adalah lebih cenderung sepakat kalau itu Aramaik sih, soalnya sama dengan dialek dia kan, bahkan ketika dia teriak di kayu, lama sabaktani itu kan bahasa Aramaik, itu bukan bahasa Ibrani, karena sabaktani itu nggak ada dalam bahasa Ibrani kan, itu Aramaik, kecuali azab tani, nah itu baru bahasa Ibrani, itu bahasa Aramaik kalau teman-teman pernah belajar bahasa Semitik ya. Berarti Jadi itu kadang memang teman-teman banyak yang salah dipikir itu dalam bahasa Hebrew, padahal itu Aramaik sebenarnya itu. artinya Sabaktani itu bahasa Aramek yang lupa diterjemahkan Hebrew gitu ya. Kalau dalam Hebrew azabtani harusnya, bukan sabaktani. Izin Bang Ali, kan mungkin tapi bisa disimpulkan dari paparan kita selama ini harus ada dulu ya manuskrip yang paling tua, tetapi pada kenyataannya dalam fakta sejarah kan termakan usia ya, namanya zaman dulu masih media tulisnya itu nggak awet lah, apalagi ini udah ribuan tahun kemudian. Nah, jadi tadi saya sepakat sama Romualdo bahwa fakta tidak ada autografa di abad 1, 2, 3, abad keempat baru mulai, lalu makin banyak dengan penyalinan. Nah, di sini pentingnya ketika akan dikanonisasi ada 3 bahasa yang menjadi perhitungan. Aramaik ya, dari Septuaginta itu abad kelima, atau mulai dari penulisan pertamanya yang oleh Efrem yang berbahasa Aramaik juga kan, itu di abad-abad kedua malah 100 sampai 170 Masehi lah. Setelah itu hilang, baru nanti Pesita muncul di abad kelima. Koptik itu di abad-abad awal bahkan, tapi manuskripnya kan hilang. Yang tertua misalnya kita ambil P52. Nah, kemudian baru menjadi berkembang masa transisi dari ketiga bahasa ini, Syriak atau Aramaik bahasa sehari-hari Yesus, kemudian bahasa Koptik, baru ke bahasa Latin. Nah, dari 3 bahasa ini pengumpulannya untuk ketika diterjemahkan ke dalam koine Greek. Masa transisi ini yang sangat berat bagi kekristenan karena bukan verbal revelation seperti Al-Quran misalnya. Kemudian semuanya itu masih terdominasi oleh maaf kalau saya salah bicara, bapak-bapak gereja lah ya. Kalau di dalam keislaman, siapa yang lebih tolok ukurnya gini, hafalannya bagus, kemudian wawasannya luas. Jadi nggak harus seorang pemimpin agama, orang biasa pun kalau memang dia banyak pengetahuannya itu bisa diambil. Jadi tidak ada sebuah kekuatan yang besar yang dapat menentukan, rakyat biasa pun bisa. Nah, di sini sedikit perbedaannya, karena kalau di dalam kekristenan ini, ya mohon maaf bahasa saya, mohon maaf kalau lancang, terseok-seok untuk menuju kanonisasi. Gitu Romo standby. Iya. Dari penelitian dan Terima kasih penelusuran Romualdo, ini saya minta pendapat yang jujur gitu. Proses abad-abad pertama mula-mula itu yang sangat Saya pamit terbatas. dulu ya. Ngangkut ini baterai nih.
Oke, silakan lanjut. Oh siap Pak Jody, padahal saya mau dengar pendapat Pak Jody juga. Dengan segala macam keterbatasan zaman di masa abad-abad pertama tersebut, kemudian tidak adanya tradisi verbal atau menghafal di kalangan para penulis atau penyalin Alkitab di masa itu, kecenderungan distorsi, ayat sisipan yang masuk karena kepentingan politik ataupun berbagai macam teori-teori konspirasi di belakang itu sangat memungkinkan atau tidak menurut Romualdo? Sangat memungkinkan. Itu jawaban saya sih dari Ya, dulu tuh sampai sekarang nggak berubah. terima kasih Romo. Makanya kalau Saya saya pribadi ya ini saya nggak pernah berhenti belajar gitu. Saya ya kalau saudara tanya ke Kristen ya, teman-teman Kristen udah berapa kali dibaptis? Ya 1, 2, saya 7 kali dibaptis. Ya, pindah-pindah aliran. Kenapa? Karena bingung saya sendiri gitu. Saya jadi Kristen ya. Saya mau belajar nih ajarannya Yeshua, kiri, kanan gereja, depan belakang gereja ya. Tapi ajarannya beda-beda gitu kan. Makanya saya masuk sini gitu. Saya masuk sana, baptis lagi gitu kan. Akhirnya saya nggak cari mana yang paling benar gitu, karena semua klaim yang paling benar. Akhirnya saya cari yang kuno lah gitu ya. Nah, sehingga saya dapatkan nih waktu itu di gereja yang saya ditabiskan. Tapi saya toh nggak berhenti belajar gitu. Kalau di dunia kalau rekan-rekan pelajari ya, sains itu sangat berkembang sekarang ini ya. Kita bisa mengetahui kehidupan lama kita itu dari, nah kalau saudara pelajari namanya PLR, past life regression. Jadi ada riset ya sudah ini cukup berkembang ya, tentang adanya reinkarnasi. Nah, yang berkaitan sama ajaran Yeshua adalah dari past life regression ini ya bisa diketahui memori orang-orang yang melakukan sesi itu yang ada di zaman Yeshua untuk menceritakan kembali seperti apa sih Yeshua itu. Nah, itu ada kisahnya. Iya. Nah, ini tentunya nggak dipelajarin di bahkan di seminari aja nggak diajarin. Kita yang mau belajar lebih jauh gitu, penasaran untuk iya kalau udah haus gitu kan, ini rasa penasarannya tinggi, dan saya menemukan ada beberapa cara gitu untuk mengetahui seperti apa sih ajaran Yeshua yang asli. Karena kalau berasal dari agama aja, patokannya adalah agama, kitab dan tradisi. Dan karena ini agama kuno ya, agak susah gitu untuk melacak gitu kan. Seperti tadi kan jawaban saya, ini kitab ini gimana gitu distorsinya. Nah, sebagai orang yang ya punya logika gitu, saya pantas untuk mempertanyakan. Walaupun emang ajaran intinya Yeshua ada sih, sampai gitu kan. Di semua naskah itu nyampe gitu ajaran kasihnya. Cuma ajaran yang lain-lainnya gitu, apakah itu masih sesuai atau tidak? Nah, itu kan saya berhak untuk menanyakan. Makanya sekarang ini tuh ada minimal 2 cara lah ya. Ada 2 cara lain yang saudara-saudara bisa pertimbangkan sebagai seorang yang mau out of the box ya. Kalau saudara merasa cukup nih dengan agama Kristen, dengan belajar lewat Alkitab, lewat tradisi aja, silakan gitu. Cuma kalau saudara mau out of the box ya, ada 2 cara lain ya minimal. Yang pertama adalah pelajari experience dari orang-orang yang sudah mengalami PLR ya, past life regression ya. Bacalah buku-buku dari Dolores Cannon. Terus yang kedua adalah channeling Yeshua. Nah, channeling Yeshua ya, ini lebih menarik lagi. Yang di sini adalah
roh Yeshua yang diundang untuk masuk ke dalam raga seseorang dan menceritakan ajarannya gitu. Serius? Untuk diperdengarkan kepada manusia modern saat ini. Roh yang sama yang masuk ke dalam yang diyakini ya, yang meyakini ini channeling Yeshua. Ini adalah roh yang sama yang merasuki Yeshua dulu di abad 1. Nah, nggak ada salahnya ya kita tuh berpikir out of the box untuk menjangkau dua hal ini. Sebelum nanti akan ada, kalau ada ya mesin waktu gitu ya, penasaran gitu kan, udah kita masuk mesin waktu deh rame-rame gitu, bawa kamera, kita interview Yesus ya gitu kan, kita culik ya, kayak culik Bung Karno gitu kan ke Rengas Dengklok, kita culik aja gitu kan, udah Yeshua lu duduk di sini gitu, kita mau wawancara nih gitu kan, nanti mau dimasukin TikTok, udah kita tanya-tanya gitu. Tapi sebelum itu terjadi ya, ada mesin waktu ini perjualbelikan bebas. Nah, ada dua cara ini yang cukup menarik sih sebenarnya. Saya sudah explore ya. Saya sudah, terutama yang PLR ini ada banyak insight yang sebenarnya wah itu luar biasa ya. Akhirnya ketemu benang merahnya gitu. Cuma itu mungkin lain kali saya bisa share gitu ke teman-teman. Saya pikir Nah, kalau begitu next time Romo, permintaan saya diskusi tapi bukan versus-versusan ya. Saya pengen diskusi sama Romo tentang PLR, evolusi manusia, kemudian juga reinkarnasi dan inkarnasi gitu. Nanti tapi saya nggak bawa dalil. Kalau bawa dalil kan itu udah ranah keimanan ya. Saya lebih senang dari sisi sainsnya Romo. Ya, kapan-kapan Romo. boleh. Saya minta topik itu Romo. Thank you Romo, standby. Baik, boleh kita mohon maaf, saya bisa bicara sebentar, Pak Aldo? Silakan. Ya, silakan. Saya menemukan tadi yang terkait masuknya bahasa Yunani itu ya. Itu ternyata sudah masuk ke daerah Yahudi sebelum Masehi begitu ya. Saya berikan data begitu. Jadi ternyata Antiochus Epiphanes ini karena kebetulan ujian saya itu sekitar 2 tahun yang lalu, jadi masih ada datanya begitu. Jadi ternyata Antiochus Epiphanes keempat itu kan seorang raja Syria ya. Jadi ada periode terburuk dalam pemerintahannya. Jadi itu tahun sekitar 175 sampai 163 sebelum Masehi ya. Begitu ya. Jadi raja Syria ini yang dengan keangkuhannya begitu kan, dia itu menjadi ngeri pokoknya kalau didengar orang-orang Yahudi. Jadi dia juga memain politik kotor pada saat itu kan, dengan 2 imam besar seperti Yason dan Manealus. Tapi begini, pada saat itu bait Allah yang ada di Yerusalem itu dia keruk itu semua harta kekayaannya. Tapi selain itu dia menjalankan misi itu memasukkan kebudayaan Yunani ke dalam ibu kota Yahudi begitu. Itu sih dalam kita lihat dalam 2 Makabe itu ya, 2 Makabe. Jadi kita lihat penulisan 2 Makabe ini tahun berapa dan itu diterangkan dengan jelas. Jadi ternyata kebudayaan Yunani itu sudah masuk sebelum Yesus lahir. Jadi sangat masuk akal kalau kita perjanjian itu baru itu ditulis dalam bahasa Yunani begitu. Terima kasih. Ya, betul. Baik rekan-rekan moderator, saya harus pamit nih ya, karena udah larut juga, mata udah 5 watt nih kayaknya. Terima kasih Romo. Saya juga harus pamit Pak. Terima kasih. Bang Anonim, terima kasih juga ya. Thank you. Baik, turun sama-sama. Ya, Mas Edi, Si Aldo ya. Pamit ya. Bang Ali, Bang Mas Aldo. Ben, Pak Unggul, Pak Rifa. Penasaran saya 12 tahun terjawab malam ini Aldo. Thanks. Penasaran saya 12 tahun saya terjawab malam ini akhirnya. Thanks banyak. Enggak lu Aldo, 12 tahun gua nungguin jawaban lu. Iya. Bang Aldo ini murid saya, Bang. Bang Aldo ini murid saya. Itu dia. Wah, Ya, ada di suhu. ada pula. Saya pamit suhu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Salam. Thank you Bang Anonim, thank you Romo Aldo. Terima kasih banyak. Ya, Makasih Bang Aldo. ya banyak-banyak ngajar Islam sama Kristen ya. Bagus. Kalau Pak Aldo itu Romo, muridnya
Pak Edi Badai ini sebutannya apa? Core of the Tidak core, disebut. core of the core dia, Core of the core, intinya core of the inti. core dia. Bisa disebut. Saya Sampai nggak ada gelar yang bisa menyebut Iya. dia karena dia core of the Iya. core. Jadi nggak boleh disebut, nggak boleh dipotret, nggak boleh digambar saya itu. Kayak Yodhe Fafi aja nggak boleh disebut namanya. Loh, kalau YTHP kan roh, saya manusia, nggak boleh digambar, nggak boleh disebut sembarangan, nggak boleh dilecehkan, nanti dilaporkan. Bang Ben, Jadi Bang Ben. bener tadi Alkitab itu memang bukan firman Tuhan. Nah, Alkitab itu kisah akhirnya cerita. kemarin argumennya Edi Badai diperkuat ini sama Sam Aldo ini. Nah, iya gitu. loh. Tadi aku Nah, juga itu kan mikirnya gini, waduh, masalahnya. buset, ini mana kok Edi Badai? Wah, syukur alhamdulillah. Nongol juga ini orangnya. Aku tadi Oh, cari-cari iya. kamu. Aldo Cari-cari kalau masalah kamu hormatannya ini. dia itu ahli di dalam hal detail-detail, tapi di dalam inti-inti pokok-pokok tentang hayat roh ilahi itu dia belum. Waduh, Hayat lu- ilahi, lu hayat ilahi yang ngeledekin. di dalam diri manusia itu belum, dia masih Gua berteman sangat sama dingin. Aldo itu sejak 2010 lo, Ed. Lu Iya. remehin Aldo lu, Ed. Ah, Enggak, kacau gini, nih. bro, gini, akademis dia oke. Aku juga belajar akademis, tapi aku lebih suka spiritual. Kalau kita mengenal Tuhan itu spiritual. Nah, akademis nggak apa-apa. Maka aku serahin dia. Aku tahu yang dia omong tuh aku baca semua. Dia belum lahir aku sudah iyalah. baca. Ya Cuma aku iyalah. senang ke spiritual. Spiritual Anda itu kan mengaku nongkrong sama ngopinya bareng Yesus. Kalau dia enggak. Itu dia. Sama Allah aja aku nongkrong kok. Allah itu lo tawar-menawar dengan aku. Dia Bayangin. aku belum tentu tak Bayangin terima. kemarin Bang Ali, waktu debat, Kesalibkan bilang Edi. aneh gini Bang Ali. Ini nih, dia lagi di sampingan ini, lagi nongkrong bareng nih. Dia bilang, "Ya coba lu on cam deh, aneh penasaran tuh pengen lihat." Oh nggak bisa katanya Edi. Kan sial. Nanti, Oh cuma dipingin coba doang. Dia bilang nongkrong di sebelahnya, tapi disuruh on cam nggak mau dia. Anjirnya. Tunggu 1000 viewer, nanti tak tunjukin. Ganteng mana aku sama Yesus. Waduh. Aku mau mohon pamit dulu ya, host Mana, yang baik Sat? hati, Uni Rifa, Bang Ben, Bang Edi, Gurunda Iya. Ali. Saya mohon pamit. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, semua Iwan Pila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya ngundang Luga nih. Ada nggak yang punya kontak diundang nih? Waduh. Kalau ada luga nggak, bukan diskusi, kita lucu-lucuan. Berhalusinasi. Kalau ada luga kita mendongeng aja, kita bagian dengerin aja, Ed. Enggak. Kalau saya ini suka bercanda, jadi yang cerdas ngerti saya canda atau tidak gitu. Iya, cuman kadang teman-teman yang masih awam belum kenal luga gitu nganggapnya serius, kasihan. Yang nggak boleh dianggap serius itu Bang Luga, Bang Edi. Itu nggak boleh dianggap serius sama Oh, berarti, Muslim. waduh, Iya. berarti 11-12 dong Edi sama luga. Iya. Jadi saya itu dianggap sama siapa saja itu masuk. 11-12 oke, di atasnya Romo Aldo oke, di bawahnya oke. Jadi semua saya oke, asiknya begitu. Saya ini seperti udara loh. Oh, udah Nggak percaya, bisa Bang. disentuh. Namanya juga core of the core. Bang Sidi kan belum kenal Bang Edi ini. Serius banget debatnya. Dibilang gini sama Bang Edi, nggak apa-apa, saya kalah, kamu menang katanya. Aku suka ngomporin orang yang emosi-emosi dulu. Aku paling seneng itu. Paling seneng. Apalagi kalau di chat WA, wah seneng banget. Ini dulu kalau debat di Zoom Bang Ali, waduh, bawahnya bercanda mulu, nggak ada serius-seriusnya. Temennya udah serius sepaneng, dia ujung-ujungnya bercanda ketawa itu. Wah, kan sialan ya udah. Sampai pagi. Itu Hendy semua. Hendy jadi gila sama aku, malah hipnotis. Tapi aku sebenarnya ngasih inti-intinya gitu loh, inti tapi sambil bercanda. Nah orang yang nggak ngerti, yang taunya Kristen biasa-biasa, mesti heran. Tapi padahal itu kalau ketemu orang-orang ahli, mesti oke. Coba tanya aja, kayak Aldo, Samuel itu, Iya, digebuk. soalnya memang khususnya di TikTok ya, Ed ya. Memang banyak teman-teman yang mungkin melihat hal seperti ini baru gitu loh, Ed. Jadi belum betul. ya butuh jam terbang lah. Jadi Mungkin saya kalau tuh gini, bagi Bang. kita yang sudah jam terbangnya di Zoom sejak lama, bahkan di Facebook, wah
itu mah udah hal yang Iya. biasa gitu. Kalau Aldo itu sama saya kan paling usianya tua saya 10 tahun. Nah, saya dulu seperti Aldo, masuk ke gereja-gereja gitu-gitu. Cuma usia yang lebih tenggang 10 tahun ini saya ke spiritual. Jadi saya lebih apa ya, bisa merangkul semua orang gitu loh di situnya. Nah, Aldo ini kan ya lugu biasa, orangnya adem. Tapi kalau saya lebih merangkul, lebih bisa istilahnya Dulu masuk ke kalau waktu di Facebook itu, jadi aku kalau Aldo itu kan ya berteman tapi debat sengit, Ed. Rame oh banget itu iya. kalau di Facebook itu debat sengit. Tapi di satu sisi ketika Aldo tahun 12 misalnya dia ngangkat tentang fenomena terminologi kata Allah, kan dia dimusuhi sama internal kekristenan. Aku itu salah satu orang yang pertama kali bela dia. Jadi relasiku dengan Aldo itu unik gitu loh. Di satu sisi kita berteman sejak lama, tapi ketika ketemu di debat, kenceng itu, udah rame itu, udah gitu loh. Tapi ketika kita satu paradigma, gue malah bela dia. Ketika dia dihujat sama internal teman-teman kekristenan, gue malah yang bela dia waktu itu. Nah, Unik pokoknya relasiku sama dia itu pokoknya. Aldo itu salutnya sama saya. Aku tanya, bro, puncak kekristenan itu apa? Nah, dia kan banyak akademis nih, yang dipelajari kan masih akademisnya. Nah, aku intinya, puncak kekristenan apa? Aku bilang Yesus disalib itu bukan puncak, penebusan itu bukan puncak. Puncaknya itu adalah Yohanes 10 ayat 10 ketika Yesus bilang, pencuri mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku mau supaya kamu memiliki hidup. Nah, dalam bahasa aslinya Zoe, itu hayat ilahi yang masuk di roh kita. Nah, kekristenan ini di kalangan saya ini banyak, tapi dia nggak keluar, Bang. Namanya GSJK. Nah, jadi saya yang keluar nih. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu loh. Ini eksklusif karena orang biar selamat aja. Karena hal seperti ini, hal yang inti begini, ini Alkitab bilang, lo jangan berikan barang berharga mutiara ke babi. Tapi saya memang nggak beri terang-terangan, cuma sindir-sindir biar orang tuh heran. Makanya banyak orang Kristen yang sama saya, kok beda banget lo? Lah iya, Yesus tuh bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dalam bahasa aslinya itu maksudnya kehidupan baru, gitu loh. Nah, ini orang Kristen kadang nggak ngerti walau mereka selamat. Makanya aku santai aja. Levelnya masih segitu. Nanti tapi kalau tak bawa ke ayat, Lu kan dari dulu memang pandangan lu memang anti mainstream, Ed. Contohnya kemarin ketika bicara Bible sebenarnya itu gini, lu dengan tegas bilang bukan, langsung tegas. iya, Orang sampai kelabakan itu yang di bawah itu. itu dasarnya karena saya tahu, Bang. Jadi saya itu dasarnya belajar, cuma di muka saya kayak badut gitu loh. Nah, itulah indahnya ilmu Tai Chi. Ilmuku ilmu Tai Chi. Saya menghantam lawan itu bukan dengan aku, dengan kekuatan orang sendiri, bodoh gitu loh. Nah, itu kan asik gitu kan. Lebih baik dianggap orang bodoh daripada dianggap orang pinter, Ed. Bener itu. Orang kita dianggap orang pinter, bebannya berat, tampun beratnya. Tapi kalau debat sama orang Kristen nggak pernah kalah. Oh, itu siapa deh? Samuel, Henry Pananggung. Yang mana sih itu? Pernah debat sama lu? Samuel itu sekarang sudah lagi long trip musik dia di kapal. Iya, memang dia aslinya itu apa? Dia musik ya. Memang dia aslinya dari Wanes dia. Terus tadinya si Edo itu sama aku bertentangan. Sekarang tak tunjukin nih eksegesinya. Oh iya. Dulu dia bilang kan kekristenan itu kan ada dua, Bang. Keselamatan bisa hilang. Yang kedua, keselamatan tuh tidak bisa hilang. Nah, aku yang nggak bisa hilang nih. Edo dulu ngotot, kamu kalau nggak berbuat baik gini-gini. Oke, sampai di YouTube sekarang tabuk. Aku tenang aja. Akhirnya dia buka buku sendiri, ketemu eksegesisnya. Nah, oh iya bener Bang Edi lah. Seneng aku gitu dulu. Jadi yang bodoh dulu, biar dibagong-bagongkan aku. Nggak mengaruhi hidupku kok, malah seneng aku. Iya. Saya nggak pernah mau menjelekan orang lain. Jadi orang sebenarnya lain kalau kita yang udah terbiasa dengan dunia dialektika, artinya sekeras apapun sebuah debat itu sebenarnya fine-fine aja gitu loh. Cuman kadang yang menyaksikan yang awam ini yang saya takutkan yang awam ini seakan-akan mereka memaknainya jadi beda gitu loh. Iya. Oh ini kok lagi orang berantem, berantem.
Tapi ada rahasia yang harus sebenarnya dimiliki oleh orang yang mau senang di dunia debat ini. Panggilannya di situ apa itu? Yaitu ego keagamaan. Nah, kalau orang sudah lepas itu enak. Kayak Aldo ini orangnya udah lepas ego keagamaan. Dia mau dibilang Kristen jelek, Yesus gini, dia nggak apa-apa karena ego keagamaannya udah lepas. Nah, kalau ini sudah ada, ini enak. Nah, kebanyakan orang itu kan tidak di situ. Ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau di luar kekristenan nggak boleh begitu kali. Tapi kalau orang sudah bisa itu, no problem. Tuhan tuh nggak perlu dibela kok. Tuhan diberitakan seperti mana yang kita tahu. Ketika dia dilecehkan, dia ditolak, ya itu kita udah beritakan kok. Nanti suatu saat lo akan ngerti kan gitu. Kalau ego kita tentang itu sudah lepas, ya kan, enak. Ya. Nah, saya kan juga belajar Buddhisme juga, loh. Semua saya pelajari. Justru saya mau mengenal Yesus itu saya tidak dari Alkitab. Percuma kalau mau mengenal Yesus dari Alkitab. Saya kenal Yesus dari kitab lain. Halo Uni Rifa, monitoring. Wah, tiduran Uni Rifa kelihatannya. Halo Uni. Bang Abraham ini Islam atau Kristen, Bang? Muslim, ini Muslim. Oh, Muslim, bagus. Tapi kayaknya aku suka nih hatinya sama pengetahuannya sudah seperti Gus Dur nih. Jadi naik ke atas gitu. Saya lama soalnya masuk dunia debat sejak 2008 saya. Jadi gitu ya. Iya. Iya, jadi kita kan kalau orang yang dewasa itu caranya debat sudah berubah, ya kan? Nggak ngotot-ngototan, nggak gini, kan? Betul, saya ketika debat ngotot sampai maki-makian, saya pasti leave. Makanya saya lebih suka, makanya kalau saya kan teman-teman tahu lah, saya lebih jarang suka debat tentang opini teologi itu. Saya nggak terlalu interest ya. Saya lebih suka debat-debat yang akademis. Jadi misalnya kayak teks, manuskrip, historical, itu saya seneng gitu yang berbagi itu. Kalau opini teologis itu kan soalnya subjektif banget ya. Artinya susah untuk mencari titik temu karena memang udah di awal sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Tapi kalau debat-debat yang sifatnya lebih akademis kayak kritik teks, manuskrip, terus historical, itu enak gitu loh. Ada standar objektif yang pasti gitu loh untuk lebih bisa mencapai titik temu gitu loh. Dan